Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hairul Vlog, channel channel pemersatu TKI yang ada di Malaysia. Dan juga saya salam juga buat TKI yang ada di Saudi Arabia, di Arab Jeddah, Taiwan, TKI yang ada di Korea. Salam kenal selalu dari saya Hairul dari Malaysia. Oh ya, ini ada video yang ada video. Ada tadi yang pertanyaan juga nih dari teman-teman saya yang itu dari Facebook sebetulnya ya kan. Itu tadi dia bilang, "Bang, kiat-kiat untuk kerja ke Malaysia seperti apa?" Dia bilang seperti itu ya kan. Oke, teman-teman, saya akan menjawab apa yang dipesankan oleh teman-teman tadi yang ada di Facebook saya itu. Gini teman-teman, kalau teman-teman ingin bekerja ke Malaysia itu usahakanlah di jalur yang resmi ya teman-teman ya. Jangan sesekali masuk menggunakan visa pelancong karena fatal akibatnya. Dan juga visa pelancong itu umurnya 30 hari dan juga ada yang 3 bulan teman-teman. Cuman itu penggunaan visa pelancong untuk bekerja itu emang sangat sangat fatal itu akibatnya teman-teman ya. Ini yang pertama yang perlu teman-teman perhatikan itu untuk bekerja di Malaysia itu cobalah teman-teman cari rekomendasi sponsor atau PJTKI yang resmi yang ada di BP2MI. Teman-teman bisa dicek di websitenya BP2MI, itu di sana ada sponsor atau PJTKI yang resmi teman-teman ya. Dan juga yang perlu teman-teman perhatikan, di Facebook itu rata-rata banyak sponsor-sponsor abal-abal atau ilegal teman-teman. Hati-hati dengan modus nomor nomor izinnya ada gitu kan. Coba teman-teman cek kembali karena kan kadang-kadang di sini teman-teman sekarang ini agensi yang abal-abal itu dia mengatasnamakan sponsor atau PJTKI yang resmi teman-teman. Dia menggunakan nama perusahaan yang resmi PJTKI-nya. Coba teman-teman cek kembali itu surat izin ketenaga kerjaannya atau izin usahanya gitu teman-teman ya yang ada di Indonesia. Nah, setelah teman-teman cek di BP2MI itu, kalau memang udah ada nama perusahaannya, coba cek detail kembali, gali lebih dalam, temukan ataupun memang ada teman-teman yang pernah ikut dari PJTKI tersebut, cobalah teman-teman tanya ya kan. Ini betulan atau enggak gitu ya teman-teman ya. Dan juga ini cukup menarik ini ya kan. Yang banyak agensi abal-abal itu yang paling banyak itu untuk daerah Batam. Makanya teman-teman yang melewati daerah Batam itu hati-hati karena di sana emang banyak agensi abal-abal. Memang ada yang resmi juga seperti PTS Sansan Yosindo Batam, sekarang apa ya ganti namanya, lupa saya namanya itu. Yang perlu dipertanyakan tuh teman-teman itu tidak ada yang namanya calling visa dulu terus nanti dibuatkan visa setelah di Malaysia, itu tidak ada karena biasanya itu dia itu menunggu visa kerja kita turun itu dari Malaysia dulu. Nah, sudah ada rekom, sudah ada medical, baru dia nanti setelah di ACC dari pihak imigrasi Malaysia baru kita nanti baru berangkat. Nanti tinggal kita medical lagi di Malaysia, terus rekam biometrik, baru kita bisa untuk pengurusan permit teman-teman ya. Tuh hati-hati teman-teman. Bagaimanapun cara teman-teman tuh masuk menggunakan visa pelancong itu sangat berbahaya sekali karena banyak di sini kejadian teman-teman. Dan juga ini mumpung lagi teman-teman yang ada di Indonesia itu lebih teliti lagi dalam memilih sponsor PJTKI yang resmi ya teman-teman ya. Karena rata-rata yang banyak yang jadi pati itu di Malaysia itu mereka masuk melalui visa pelancong dan juga melalui Batam. Itu paling banyak kan melalui Batam. Kenapa mereka lewat Batam? Karena kan untuk masuknya kan gampang itu. Apalagi di kapal-kapal itu ada ke Pasir Gudang itu cukup banyak itu untuk calo-calo. Apalagi teman-teman kalau pernah yang sudah pengalaman masuk dari Batam ke Pasir Gudang itu, cobalah anak-anak buah kapal itu yang di Batam itu kan banyak itu. Kalau kita sudah di dalam kapal sudah berangkat menuju Pasir Gudang itu banyak dia bilang itu garanti. Nah, garanti katanya ya mungkin memang bisa masuk ya kan. Cuman teman-teman bukan gratis ya kan, mereka juga cari uang juga di sana ya teman-teman ya. Itu untuk pengalaman saya saja ya. Nah ya, sekali lagi kembali kepada pertanyaan dari teman-teman tadi yang ingin kerja ke Malaysia itu coba cek kembali
izin dari PJTKI resmi, itu ada di BP2MI. Itu coba cek teman-teman, masuk ke websitenya itu bp2mi.co.id, itu ada, silakan teman-teman cek di sana. Dan juga untuk rekomendasinya bisa teman-teman yang ada di Malaysia bisa juga minta info dari teman-teman ini PJTKI betulan apa abal-abal atau tipu-tipu gitu. Dan juga jangan sesekali untuk teman-teman yang ada di Indonesia, jangan mudah percaya dengan agent yang ada di Batam. Apalagi yang di Facebook itu teman-teman, itu banyak itu agent abal-abal. Coba teman cek itu profil Facebook orang-orang yang posting lowongan kerja ke Malaysia itu. Kadang-kadang itu Facebook mereka itu baru sebulan yang lalu dibikin, baru 3 bulan yang lalu, bahkan ada yang baru seminggu yang lalu. Itu yang paling fatal ya teman-teman. Juga ada yang juga itu yang banyak seliweran itu di TikTok teman-teman. Nah, di TikTok itu banyak sekali itu lowongan untuk kerja di Malaysia. Makanya hati-hati teman-teman ya. Banyak iming-iming mereka. Bahkan yang lebih parah lagi itu teman-teman, ada yang pura-pura medical di Batam, katanya masuk dulu nanti ada yang jemput, nggak taunya apa kita dijual lagi ke sama agent lagi di Malaysia. Dan juga setelah kita berangkat kita masih ngambang, kita sampai di Malaysia kita pakai permit pelancong, visa pelancong, terus pekerjaan kita nggak jelas padahal juga kan. Makanya kalau udah ikut agent yang dari agent ke agent itu sangat merugikan untuk kita selaku tenaga kerja Indonesia ya. Bagaimana nggak kita asuransi kalau kita kecelakaan itu kita tidak dapat, itu yang lebih fatal lagi. Terus bila suatu saat terjadi penggerebekan pihak Immigration Malaysia ke kilang dan kita dapat, nah itu lebih fatal lagi akibatnya teman-teman ya. Ya kalau memang agennya bertanggung jawab sih ya alhamdulillah ya kan, bisalah kita itu kan minta tolong dengan dia ya kan, karena dia yang ngajak kita untuk kerja di sini. Cuman kalau kebanyakan dari Malaysia ini 70% itu agennya nggak bertanggung jawab, dan juga gaji teman-teman itu nggak jelas gitu ya. Oke ya, paham ya teman-teman tuh yang ada di Indonesia ya. Sekali lagi saya menghimbau untuk teman-teman yang ada di Malaysia, jangan sesekali masuk ke Malaysia itu untuk bekerja dengan visa pelancong, karena sangat fatal akibatnya teman-teman. Bukan saya menakuti, karena ini sudah banyak pengalaman yang terjadi. Itu teman-teman saya sendiri, saudara saya sendiri, bahkan dia ya kasarnya dijual lah kita itu ke sama agent yang ada di Malaysia. Dan teman saya itu pernah komplain di Facebooknya agent juga gitu ya kan. Terus apa jawaban agent Malaysia? Dia bilang begini teman-teman, kalian kan orang Indonesia, kami orang Malaysia. Dia bilang seperti itu kan. Emang sini hukum di Indonesia tidak berlaku katanya di Malaysia. Ya saya bilang aja, saya yang balas Facebook dari teman-teman dari kawan saya itu kan. Ya memang kalau untuk hukum Indonesia tidak berlaku di Malaysia, tapi saya akan melaporkan ini ke pihak Immigration Malaysia, diketahui oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia, dan juga akan membuat report ke polis bahwa ini penipuan dan juga ini termasuk human trafficking. Nah, itu sudah cukup untuk pengalaman teman-teman, pengalaman bagi saya lah ya, saya pribadi. Nah, untuk teman-teman yang masih di Indonesia itu sekali lagi saya mengimbaukan, kalau ingin bekerja ke Malaysia, ikutlah jalur yang resmi. Jangan jalan pelancong, teman ya. Jangan jalan pelancong, apalagi jalan tikus. Sempat kalian masuk dari jalan tikus itu sekarang lagi gencar-gencarnya itu polisi maritimnya Malaysia itu di laut itu untuk yang orang balik jalan tikus itu sudah banyak sekarang. Makanya hati-hati, banyak janji-janji tekong itu yang tidak jelas itu ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pesan dari teman-teman yang di Facebook itu. Untuk yang siapapun yang menonton di video ini yang baru bergabung, selamat bergabung, jaga kesehatannya, jangan lupa sholat, dan juga berbagilah sesama tenaga kerja yang Indonesia untuk info yang lebih bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa subscribe, like, and comment di bawah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.